Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Doa ya Allah yang maha menatap, limpahi kami ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat akhlak kami semakin mulia. Limpahi kami dengan ilmu yang menjadikan hati kami qalbun salim. Limpahi kami dengan ilmu yang mengantarkan kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. 256. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 256. Bismillahirrahmanirrahim. Laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sayrul sairin itla masafata bainaka wa bainahu tatwiha rihlatuka wala qat'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Andaikan tidak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu ataupun syahwat, pasti tidak dapat terbukti perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah. Sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk dijalani ataupun ditempuh dengan kendaraan, dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah sehingga dapat disambung oleh hubunganmu. Begini, Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat. Menjadi jauh kita dengan Allah karena kita kalah oleh nafsu. Semakin kita bisa mengendalikan nafsu, makin terasa tuh kedekatan dengan Allah. Dan Allah menguasai diri kita, mengurus diri kita. Sebetulnya kita tidak terputus dari kekuasaan Allah, tetapi karena kita diperbudak nafsu, kita jadi hati kita tidak tersambung kepada Allah. Allah lah yang menciptakan nafsu pada diri kita. Ada yang membawa keburukan, ada nafsu yang dirahmati Allah. Surat Yusuf ayat 53. Jadi bukan keinginan kita punya nafsu ini. Kita tidak tahu. Yang menciptakan kita Allah. Ada hardware-nya, ada software-nya, ada nafsu di sini. Insya Allah nanti kita bahas. Ada Ustaz? Silakan bacakan. Yusuf. Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan,
karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah yang menciptakan. Nah, perjuangan kita mengendalikan nafsu inilah yang membuat kita bisa menjadi bukti bahwa kita serius mau dekat dengan Allah. Jadi kita tidak usah menyalahkan nafsu, tidak juga harus menghancurkan nafsu, tapi kita kendalikan sehingga hanya nafsu yang membawa kedekatan kepada Allah. Karena nafsu itu penting. Contoh yang pertama di sini ditulis tentang nafsu syahwat. Al-Isra ayat 32 ya, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan jalan wasa'a sabila, dan jalan suatu jalan yang buruk. Syahwat itu bukan keinginan kita, ada pada diri kita. Tetapi ujiannya di sana. Ada yang tidak terkendali, akibatnya berzina, melakukan perbuatan tercela, memperkosa dan sebagainya. Makin kita bisa mengendalikan diri kita, itu akan ada satu kebahagiaan tersendiri. Maka jalannya adalah yang halal dengan menikah. Gimana saya belum punya jodoh? Ada solusinya, saum. Makin jaga pandangan, lebih terjaga hati kita. Makin tidak terjaga pandangan, makin tidak terjaga hati kita. Awalnya dari pandangan. Makanya orang-orang yang serius, apakah tidak boleh memandang? Pandangan macam-macam hadirin. Ada yang, maaf ya, memandang Rasulullah SAW dipandang. Tapi tidak ada getaran-getaran error di hatinya pada sahabat. Muslimah banyak yang memandang Rasulullah, tapi pandangannya tuh pandangan kepada Nabiullah, pandangan kepada guru, panutan yang tidak menimbulkan gejolak. Nah, kalau guru di kelas akan menimbulkan gejolak, ya tundukkan saja pandangan. Ada yang lihat tuh biasa saja, tidak ada nyetrum-nyetrumnya. Tapi ada yang tidak dilihat juga nyetrum. Karena terpikir, terbayangkan. Surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disimpan di dada. Saya tidak tahu bagaimana perasaan wanita karena saya lelaki. Tetapi ujian bagi lelaki adalah memandang lawan jenis manusia, ya, karena ada juga ayam lawan jenis kita tidak tertarik, kambing lawan jenis, kambing betina, malah yang kebayang jadi sate. Tapi tidak semua lawan jenis juga, ya, membuat getaran-getaran pening. Maka kalau kita jaga pandangan lebih enak. Ini HP di sini banyak yang tidak halal untuk dilihat. Banyak yang ketika di depan orang soleh, baik, tapi ketika sendirian di tempat tersembunyi mulai suka membuka, melihat, dan itu mengeraskan hati. Nah, perjuangan kita menahan pandangan ghadul basar diketahui oleh Allah. Lihat saja hasilnya. Siapa yang paling bisa jaga pandangan, rasakan saja. Lebih mudah untuk sholat khusyuk, lebih mudah untuk tahajud, lebih mudah untuk menikmati Al-Quran, lebih khusyuk. Dan bagi yang jelalatan sering melihat yang tidak halal, silakan saja periksa sholatnya. Dijamin sholatnya itu tidak ada kenikmatan, susah tahajudnya. Ini
Dua, kalau wanita lihat lelaki bagaimana? Biasa aja. Jawab hadirin. Ini teh ada santri yang SMP ya agak biasalah ya. Yang mulai bergetar tuh biasanya. Yang lebih tuaan dikit ya. Tapi kalau masa keemasan gimana lihat lelaki? Biasa bu? Enggak mungkin. Tapi saya tidak mau berdebat ya. Zaman Nabi Yusuf, ada Nabi Yusuf, ada Siti Zulaikha. Nabi Yusuf rupawan, Zulaikha juga rupawan. Hampir saja Nabi Yusuf itu tergelincir. Tapi ditolong oleh Allah. Zulaikha tidak jaga pandangan, tertarik padahal punya suami Zulaikha tuh. Sampai akhirnya lari Nabi Yusuf dan baju belakangnya sampai robek. Ketahuan oleh suaminya. Lalu ada yang adil mengatakan, kalau baju depan Yusuf robek berarti Yusuf yang tidak baik. Tapi kalau baju belakang yang robek, pasti perempuan yang ngerobek. Akhirnya heboh istrinya atau Siti Zulaikha ngejar-ngejar Yusuf. Dikumpulkanlah ibu-ibu, mungkin ibu gosip ya. Zulaikha gitu-gitu amat ya. Karena masa dia punya suami sama budaknya kayak gitu. Dikasih pisau, ini Quran yang cerita. Buah dan pisau. Lalu Nabi Yusuf dipanggil dan lewat. Oh, begitulah ya, saya tidak tahu persisnya seperti apa. Tapi luka tangannya. Itu semuanya perempuan, Bu. Ya, sudah terserah, kita tidak berdebat. Saya lebih percaya ke Quran. Kita tidak usah memperdebatkan. Artinya dua-duanya lah yang jaga pandangan. Nafsu apa lagi? Ini HP hati-hati ya, jebakannya. Ojan boleh ambilkan Quran saya, punten pisan. Ini saya tidak mempromosikan apapun. Sekarang tiap umat Islam punya Quran di tangannya. Betul? Tapi masalahnya jarang dibaca. Kalaupun baca Quran di HP, selalu ada ganjelan. Karena, semuanya dibawa. Maaf ya, ini bukan jualan hadirin. Satu aja. Punten. Yang ini. Kalau bawa Quran suka. Mushaf maksudnya. Paling nikmat baca Quran itu pakai mushaf. Nggak ada kendala di hati. Tapi masalahnya kalau sedang tugas di luar, pergi ke toilet dan sebagainya, di airport, di stasiun, agak membuat galau. Quran sebetulnya ada di sini juga, tapi bawa HP ke toilet lebih aman perasaan. Nah, carilah nanti saudara solusi apa aja lah ya, saya tidak memperlihatkan begini aja, jadi sangka promosi gini ya. Yang ternyata di sini hanya Quran atau hadis, ilmu agama yang kalau kita baca tuh lebih tenang. Ukurannya kecil bisa dibawa-bawa. Mungkin ini salah satu solusi supaya kalau kita baca Quran tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak manfaat lainnya. Ini salah satu ikhtiar untuk bisa tetap akrab dengan Al-Quran tanpa tergoda oleh iklan dan sebagainya. Ini sejujurnya banyak godaan. Bukan cuma saudara, om juga digoda. Maka salah satunya saum ini saum. Habis iklan tidak dilarang, nongol sendiri. Begitulah, selalu ada alasan. Dua ya,
Jadi carilah mushaf Quran, karena makin dekat dengan Al-Quran, gini, mata itu makin enak, ya. Begitu. Aslinya bahagia di hati itu dengan Al-Quran. Kalau nafsu sepertinya enak, tapi sebetulnya tidak membuat tenang. Seperti ngebodor, ya. Kita mendengar acara-acara lucu, sepertinya bahagia. Berapa banyak pelawak yang stres? Harusnya pelawak itu paling bahagia di dunia. Emang ngebodor tuh buat orang ketawa, tapi tidak berarti hatinya jadi bahagia. Bahagia itu dengan zikrullah ta'ala. Pernah dengar kan pelawak bunuh diri? Harusnya kalau lucu nggak usah bunuh diri. Berapa banyak pelawak yang keluarganya babak belur penuh derita. Makanya hati-hati, jaga pandangan. Yang kedua, laisa syadidul bisur'ati innama syadid. Oh ini, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang perkasa adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Nafsu kedua yang dibahas sekarang ini adalah nafsu amarah. Hadirin, jangan anggap remeh marah ya. La tagdob walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Pemarah itu jauh dari sifat takwa. Karena orang takwa itu paketnya adalah bagaimana alladzina yu'minu bagaimana wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang diperbudak amarah, coba perhatikan para pemarah, wajahnya dibuat jelek oleh Allah. Benar? Perkataannya pemarah itu dibuat seperti orang yang tidak berpendidikan, kasar, kotor, keji, hina. Lihat keputusan oleh orang yang diambil oleh pemarah, zolim, cenderungnya zolim. Jadi Allah menciptakan marah, Allah yang menciptakan. Kalau dengan niat benar, cara benar, maka manfaat. Harus ada marah. Kalau tidak ada marah pada diri kita, kita tidak normal. Membela keluarga, membela agama, membela bangsa, itu bagian dari kemarahan yang niatnya benar dan caranya benar. Saudara punya istri, jalan lagi jalan-jalan, dicolek oleh orang lain. Terus oleh suami teh, colek lagi bu, ini nggak normal. Hah? Gelut men, begitulah dirinya. Oh iya, ada rampok ke rumah. Kita bisa menemukan syahid kalau kita membela diri, membela harta yang Allah titipkan. Terjadinya pertempuran karena marah, tapi marah dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Jadi marah tidak boleh dipadamkan, tapi dikendalikan. Mau bahagia? Harus punya target menjadi orang yang tidak mudah marah. Marah itu ada 4. Mudah marah, susah reda. Ini paling apes nih. Dikit-dikit marah, bahkan gak ada apa-apa juga marah sendiri. Udah gitu tidak bisa reda, paling buruk. Ada juga yang mudah marah, tapi mudah reda juga. Paku ditancepin, kemudian dicabut, hasilnya masih bolong. Kaca dipecahkan, kemudian dirakatkan, pasti tidak berhasil. Orang yang mudah marah kadung menyakiti orang lain. Tapi saya minta maaf, memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Memaafkan bisa seketika, tapi melupakan tidak bisa seketika. Maka jangan nyakitin orang. Ada juga yang susah marah, tapi susah reda. Memang dia jarang marah,
Tapi sekali marah, enggak mau memaafkan seumur hidup. Ini buruk. Yang terbaik adalah susah marahnya dan mudah redanya. Dah, baru akan marah sudah reda. Jangan merasa keren hadirin. Di kantor jadi atasan marah-marah terus. Itu sama sekali tidak keren. Itu adalah pimpinan yang lemah. Orang yang mudah periksa, bagi yang mudah marah, hidupnya akan bermasalah. Jangan marah dong. Ini nyindir terus ceramah atau apa nih, nggak enak saya nih, jengkel. Nah, udah. 3. Apa yang bisa membuat orang hidupnya menderita adalah nafsu cinta. Tidak bisa dipakai karena dia sendiri sibuk menyembunyikan hasil curiannya. Mau kemana? Rezeki itu cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Itu rezeki. Selebihnya ngaku-ngaku. Gak ada. Apa orang kalau punya restoran dimakan satu restoran? Apa orang punya peternakan sapi potong, berani makan sapi sendirian? Enggak. Apa orang punya kebun duren, dia makan duren 1 karung? Kalau beliau makan 1 karung, besar kemungkinan jadi 2 karungnya. 1 dimakan beliau, 1 lagi ngarungin beliau. Gak bisa, dunia ini dibatasi oleh Allah. Masya Allah. Mau punya ladang beras ribuan hektar, tetap aja makannya dikit. Kasih aja oleh Allah diabetes, makin dikit itu. Jadi lihat dunia ini, biasa aja lah. Kita tidak perlu banyak dunia ini. Yang penting tiap perlu, ada yang nyebut ada, pasti tamu nih. Mama, cari sasaran dulu ya. Ibu dari pesantren Masjid Ihtisam Bogor, dari Bogor Bu, alhamdulillah. Bu, Ibu, yang penting rezeki itu tiap perlu. Udah tahu ada. Nafsu ini, nafsu ingin lihat orang lain salah. Astagfirullah, Bapak jangan mancing saya ya. Selalu menyalahkan orang lain. Benar Bu, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Sungguh beruntung, bahagia orang yang diberi hidayah Islam, cukup rezekinya, bukan banyak, cukup. Kalau kaya itu ghina fi qalbi, yang kaya di hati. Kalau rezeki cukup, perlu untuk makan, perlu untuk kasih makan orang lain, perlu untuk bikin rumah makan gratis, cukup. Perlu buat anak sekolah, buat nyekolahin anak tetangga, buat bikin sekolah, cukup. Yang penting, bukan banyak. Orang yang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Dapat nih, sukses. Astagfirullah. Kenapa saya bahagia ya lihat orang yang terjebak? Ini prank namanya, hadirin. Ini waspada semua, takut kena empeng. Terima kasih ya Dek, sudah membahagiakan saya. Orang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti kaya hatinya. Hari ini beda ya, sesuka saya, pengen menang nafsu. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Jadi dunia ini, dengar, dunia ini dibagikan oleh Allah sebagai bukan tanda kesuksesan. Sesuka Allah saja.
Hitler jadi pemimpin Jerman, jadi dia. Mao Zedong bagian di Cina, jadi. Sesuka Allah saja. Ini siapa yang kaya teh? Mas Elon. Mas Elon yang dari Jawa nih. Mas Elon kan bagian kaya. Yang dari Cina siapa? Jack Ma, kamu bagian kaya? Kaya. Dulunya miskin jadi kaya mudah, terserah Allah. Udah kaya dibuat miskin, sama saja mudahnya bagi Allah. Tapi dia malas, mungkin nggak kaya, mungkin. Tapi dia bodoh, mungkin kaya tidak, mungkin. Sesuka Allah. Berapa banyak yang bodoh, malas, dan kaya? Gimana caranya? Bapaknya kaya. Dan itu sama sekali tidak keren. Yang keren itu justru yang tidak diperbudak nafsu duniawi. Dia bisa beli. Siapa yang pesepak bola yang terkenal? Yang mana dulu ya? Jangan nafsu menjawab hadirin. Yang Islam ya, beginilah kalau pengen ngomong tidak ada di sini ilmunya jadi kayak gini pelongo-pelongoan. Beliau jangan nyebut dia ya, yang beliau lebih sibuk dengan kekayaannya, membangun sekolah, membangun rumah sakit. Siapa? Hah? Sadio Mane. Kok baru lagi namanya? Ya udah nggak apa-apa. Berarti saya yang lupa ya. Benar kan dek? Yang lain beli lemper jini dan sebagainya lah ya, nggak boleh nyebut merek. Beliau malah bikin sekolah, bangun rumah sakit, bangun usaha. Terus dia mengatakan, buat apa saya tidak memerlukan mobil mewah seperti itu. Makanya disebut ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhud terhadap dunia, Allah mencintaimu. Wajhad fi ma'indan nas, zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Zuhud yang di tangan orang tuh kita tidak dengki dengan rezeki orang lain dan tidak ngarep-ngarep dikasih oleh orang lain. Ayo rekan-rekan sekalian, biasa aja. Yang apes itu oleh Allah dikasih rezekinya pas sebetulnya, cuman ingin kelihatan kaya. Ini menderita. Just the way you are. Apa artinya? Apa? Yang tadi belum selesai. Qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qanna'ahullah bima ata. Dan puas dengan apa yang Allah berikan. Makin banyak keinginan, makin tidak bahagia kalau duniawi saja. Beneran. Dan seperti meminum air laut, makin diminum, makin haus. Tidak ada berhentinya. Yang suka belanja di ini, ya, terus saya belanja. Pengtong, paket. Oh, ternyata kekecilan, ngambek lagi, browsing lagi. Segitu-gitunya. Mau apa? Coba. Shh. Halo. Ini tubuh dibuat oleh Allah cuman segini-gininya. Mau pakai jam, dipakai 2 aja malu, betul tidak? Ini jam mahal, beker disimpan di aib. Baju kaya pakai 5 lapis. Error, benar. Sekarang cincin ya cuman segini jari, pasang 20. Jadi error. Sepatu semahal-mahal kakinya cuman sepasang. Sekarang pakai sepatu 3 pasang sekaligus. Ditumbuh-tumbuh pakai tali rapia. Malu hadirin. Oleh Allah sudah disetting. Makan juga begitu. Cuman segini-gininya. Mau semahal apapun dibatasi oleh Allah. Makanya
Lihat dunia ini dua kuncinya. Satu, jangan kagum sama duniawi, jangan mengagung-agungkan. Dan yang kedua, jangan lengket di hati. Itu rahasianya zuhud. Biasa aja, seneng boleh. Duh, ini mobil bagus, ada yang nyeletuk, mau tidak mobil bagus? Mau, sok sini kasih ke saya, mau saya lelang, bisa jadi masjid, betul tidak? Pilih, mending mobil sederhana atau mobil bagus? Saya sudah nyobain waktu itu tanpa bermaksud meremehkan ya. Ini saya hormat kepada yang ngundang. Diundang zaman dulu Bandung, Jakarta. Sungguh ini saya tidak merendahkan ya. Naik, saya nggak boleh nyebut merek juga ya. Tapi rendah hatilah mobil ini ya. Tidak ada AC-nya, tidak ada safety belt, dan cenderungnya beliau sudah uzur lah. Hasilnya sampai di sana dikerok. Badan udah sepuh, naik mobil ngegibrig terus ya sepanjang jalan. Anginnya bukan AC tapi AG, angin gelembung. Dikerok Pak di sana teh Pak. Jadi sebelum ceramah teu kiat enter win. Begitulah hadirin. Jadi kalau dijemput disuruh milih, saya bakal milih mobil yang nyaman ya, bukan mewah tapi nyaman. Jadi boleh pengen dunia, boleh. Yang jangan itu kagum, diperbudak dan lengket. Nanti kalau waktunya diambil ya nggak apa-apa. Hati-hati yang banyak keinginan duniawi, nggak ada habisnya. Kayak minum air laut. Katanya sekarang HP udah keluar lagi yang baru. Icong udah keluar lagi belum? Saya nggak nyebut merek, Icong. Makanya kalau ya, udah jangan ngelantur. Selanjutnya nafsu apa lagi? Nafsu perut. Ini sumber masalah. Kalau tidak hati-hati, jangan tersinggung ya. Ini nggak usah lihat kiri kanan. Asli hadirin, coba browsing. Salah satu sumber hidup berpenyakit di antara kuncinya adalah perut. Adanya saum 3 hari di bulan Ramadan itu bagian daripada upaya kita mengendalikan perut. Nafsu makan Senin Kemis yang paling top saum Daud, sehari saum sehari tidak. Lihat teman-teman yang saum Daud itu jauh diberikan oleh Allah banyak hal, kesehatan, ketenangan, kejernihan, keterpeliharaan, karena saum itu perisai. Dokter Asep menceritakan, kenapa ada yang lapar, kenapa ada yang tidak lapar waktu saum. Tergantung. Yang Senin Kemis banyak yang tidak kuat, tapi Ramadan kuat. Padahal 30 hari. Kenapa Senin Kemis tidak kuat? Karena tekadnya yang tidak kuat. Ujian bagi seorang penceramah ya. Senin Kemis tetap ada undangan. Ini yang memperburuk niat. Jadi saya juga saum, tapi sudah kebayang duhur buka ya. Gimana hukumnya Ustaz? Saya harus tanya sama Ustaz. Jadi jam 8 leles hadirin. Kenapa? Kata dokter Asep, kalau memang tidak kuat niatnya, maka dalam pikiran ini jadi tidak kuat. Qadarullah, tidak boleh cerita ya hari ini nih. Ceritakan jangan. Semalam makan dengan anak-anak, Bapak mau disiapin apa buat sahur? Gak usah repot-repot, insya Allah nanti seadanya aja. Qadarullah, biasanya ada kiriman-kiriman di masjid tuh ya. Alhamdulillah
tadi pagi mah nggak ada kiriman. Jadi cuma dapat makan pepaya ya, pepaya dengan adalah milk apalah yang dikocek-kocek gitu. Ini teh ada apa lagi? Nggak ada, ya bismillah. Sing kuat niat. Hari ini kan pasti diundang, siang tadi teh udah kebayang. Biasanya disuguhan. Tidak. Saya mau ceramah tentang nafsu. Nggak boleh saya ceramah nafsu, saya ini buka ya nggak. Sing kuat ketika disuguhin, aduh, tidak. Ceramahnya di tempat panas, makin kerasa tuh hausnya. Tidak. Kuat. Alhamdulillah. Oh, siapa yang nyebut buka? Ha? Istighfar. Itu nafsu. Ha? Bahagia melihat orang lain. Tepar. Enggak, ternyata benar ya. Kalau kita niat benar, ya Allah kuatkan. Allah yang menguatkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Maaf ya cerita tentang diri, saya mohon maaf. Tetapi nyata sekali, biasanya jam 10 lapar, apalagi kalau malamnya enggak makan, terus pagi jadi kurang bagus sahurnya. Tapi kalau tekad kuat, berapa banyak yang enggak ketemu makan siangnya, malamnya, sahur juga hanya minum. Kalau dikuatkan Allah, kuat. Berkah dari bisa mengalahkan nafsu. Sekali lagi mohon maaf, jangan diperbudak nafsu. Ya, ingat makan itu cuma itu kalau tidak sariawan. Kalau sariawan segini. Enak di lidah itu diciptakan oleh Allah sedikit. Makanan enak itu kalau belum dikunyah. Indah tuh, ya kan? Aduh, itu bapak. Aduh, ini enak pisan. Aduh, nangka. Silahkan kunyah, lalu lihat lagi. Pasti hilang keindahannya. Jangan ketipu hadirin. Perut mah nggak perlu warna. Perut kita tuh tidak perlu aroma, ya kan? Aduh, ya mah enak pisan. Ambil, lelepkan, lep sini. Dia yang tanggung jawab. Hadirin, perbanyak saum. Kalaupun buka lagi makan, kendalikan nafsu. Saya mohon maaf ya, ini tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ada yang badannya agak subur. Kenapa? Saya tuh nggak tahu. Saya tuh makan sedikit. Kita nggak boleh berdebat. Udah, oh iya, berarti masuk angin kan. Ternyata yang kurang, gara-gara makan sedikit jadi banyak ngemil, dan itu dia makannya secomot, ngemilnya sebakul. Ayah, bukan itu nafsu. Ingat ya, kalau makan bagi kita sebagai ibadah. Makan itu keperluannya menegakkan tubuh supaya bisa ibadah, bukan memuas-muas nafsu. Jelas? Siap nih? Makanan mahal juga, punten. Saudara tahu daging paling mahal namanya daging apa? Wahyu. Wagyu. Saya pernah nyobain itu, Pak. Daging yang katanya mah itu juga ditraktir ya. Kalau beli mah aduh gawat. Enggak mahal-mahal amat sih. Tapi dibanding dengan yang murah jadi mahal. Pas dimakan teh, lumer hadirin. Habis, rugi. Harusnya mahal tuh lama di mulutnya. Aduh, udah makan cuma 3 keping kecil, pas digam, habis. Rugi hadirin. Harusnya makin mahal, makin awet di mulut itu ya kan. 2 hari. Udah jangan tergiur oleh warna, aroma. Boleh, tapi jangan sampai diperbudak sehingga kita tidak peduli halal haram, tidak peduli subhat,
tidak peduli, merusak tubuh, itu gara-gara diperbudak nafsu. Cukup? Sudah? Nafsu apa lagi? Di sini ada beberapa nafsu yang dimiliki iblis apa? Ujub dan takabur. Ini nafsu. 3 ya paketnya iblis tuh. Ujub, ana khairu minhu. Jadi iblis itu merasa lebih baik dari Adam. Aku dibuat dari api, Adam dari tanah. Tidak terima disuruh sujud. Yang kedua takabur. Takabur itu 2 cirinya. Batorul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Iblis menolak perintah Allah dan menganggap remeh Adam. Yang ketiga dengki. Iblis tidak suka ada makhluk lain yang membuat dia harus dan makhluk lain bersujud kepadanya. Ini paket nafsu. Ujub, takabur, dengki. Gimana cara mengatasi penyakit ini? Ingat, wama bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Wah, ini ide saya, itu yang bikin otak siapa? Dicabut aja oleh Allah kemampuan mikir, habis semua. Ini jerih payah saya yang kerja keras. Itu otot kuat dari mana? Allah ambil kemampuannya, dikasih saja diare, udah selesai itu otot. Udah adanya di toilet, benar? Ini adalah hasil pemikiran, hasil perjuangan saya. Gak ada. Semua ini ada cuma satu sebabnya. Min fadli rabbi. Hanya karunia Allah saja. Kita dipilih jadi jalan oleh Allah. Jalan hidayah bagi orang, jalan terwujudnya, jalan orang bisa tobat, jalan rejeki. Maka harus dalam keyakinan kita, kita itu adalah hanya jalan. Allah yang memberi. Wah, membangun Darut Tauhid, tidak. Saya tidak membangun Darut Tauhid, kawan-kawan tidak di sini. Para pejuang di Darut Tauhid tidak membangun Darut Tauhid, hakikatnya Allah yang membangun. Sudah tertulis Darut Tauhid ini di Lauh Mahfuz sebelum kami ini ditakdirkan hadir di dunia. Saya dan kawan-kawan diuji oleh Allah. Jadi jalan terwujudnya apa yang Allah tetapkan. Kalau merasa ini jerih payah kami, itu nafsu. Tidak ada kami-kami, kalau Allah mau ciptakan, kejadian saja lewat siapa yang Allah kehendaki. Tolong teman-teman di Darut Tauhid, jangan ada yang merasa berjasa. Itulah sebabnya di Darut Tauhid ada 2 hal yang penting. Tidak maksa orang masuk, tidak nahan orang keluar. Karena yakin, wah dia tuh pintar sekali. Gak. Sudah kejadian beberapa kali orang-orang yang dianggap sangat penting di sini, lalu pindah atau kerja di tempat lain, tetap saja jalan. Allah datangkan lagi, Allah datangkan lagi. Karena ini milik Allah. Maka jangan ujub, merasa sudah berjuang. Jangan sombong, meremehkan yang lain. Dan jangan dengki kalau ada orang yang ditakdirkan lebih dari kita. Itu juga Allah yang nakdirkan. Cukup. Terima kasih hadirin sekalian. Sebetulnya masih ada, tapi nanti aja ke depan ya. Oh ya, sudah. Oh, ada nafsu satu lagi, nafsu pamer. Enggak kuat. Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nggak ada yang nyuruh, nggak ada ujuk celeweng aja. Yang membuat orang panik. Mungkin ikhlas. Kalau ikhlas, orang suka dibuat oleh Allah jadi senang. Tapi kalau niat ria, ingin pamer suara, orang jadi pada jengkel. Hati-hati.
Orang kecenderungannya ingin memamerkan apa yang dianggap keistimewaan pada dirinya. Yang rambutnya bagus, pasti ya, ingin pamer. Apa aja? Yang kepinterannya, yang suaranya, yang kulitnya, yang bentuk badannya. Orang mau pamer aja. Padahal semua itu ujian dari Allah. Dan gampang bagi Allah mengambil semuanya. Hati-hati yang dititipi oleh Allah kepinteran, kebagusan, kemolekan, kekuatan, semua itu ujian. Kalau jadi ria, bermasalah nanti. Termasuk ibadah. Masih ingat yang ke masjid itikaf? Wah, ria tuh orang-orang itu. Katanya mau itikaf, tapi malah pada tidur. Menurut Bapak bagaimana? Kata bapaknya gimana? Menurut Bapak, bagusan mereka nak pada tidur daripada kamu bangun ngomongin orang. Oh, itu Bapak keren. Ada pertanyaan silakan. 9 menit. Nanti langganan kan? Langganan. Tapi saya nggak boleh mengecewakan. Kalau bisa pertanyaannya dengan jawabannya ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada beliau nih. Ibu, tamu dulu mau nanya. Ibu dari mana sih? Bogor, masjid, pesantren atau masjid, Bu? Pokoknya apa aja lah yang ibu bahagia ya, mana aja bebas. Mau nanya? Tidak ada, bagus. Jangan mempersulit siapapun ya. Boleh. Oh, ini gawat nih pertanyaan. Coba sekali lagi pakai mikrofon. Mim, ya langsung saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bila seorang suami takut kepada istri dengan tidak pernah memarahinya, sedangkan dia tidak memakai jilbab keluar rumah, tetapi istrinya mengancam supaya dia minta cerai kalau bila kalanya suaminya memarahinya. Terima kasih. Tadi ada bela dirinya gimana tadi? Iya, karena dia juga bela diri, takut juga suaminya. Oh, jadi istrinya jago bela diri. Bisa silat, takut dipukulin gitu. Takut dipukul. Terima kasih. Assalamualaikum. Tunggu dulu yang milih calon itu yang mana? Siapa dulu yang milihnya? Ya, bagaimana? Yang milih mau nikah sama dia siapa tuh yang jago bela diri? Karena suaminya dulu ditolong oleh istrinya dari penjahat. Ini bisa jadi sinetron. Jadi suaminya ditolong. Ya, kebetulan suaminya orang kaya gitu. Dicuri dan dulu istrinya sebelum jadi istrinya itu menolong. Lalu ditawari menikah, dia mau. Sedangkan selama dia menikah, suami itu takut pada istrinya karena istrinya dulu jago silat, takut melawan. Oh, berat ini. Rumit. Jadi gimana sih, ulangi ah. Jadi suaminya tuh orang kaya, terus dirampok. Iya, ditolongin sama istrinya sebelum terus jadi istrinya. Terus datang superwoman itu. Ya, benar. Ya, terus mau nggak kamu nikah sama saya gitu? Iya. Terus karena sudah ditolong jadi mau. Iya. Terus sekarang suami takut sama istri karena ternyata superwoman gitu. Iya, benar. Silat terus gitu. Sedangkan istrinya tidak memakai hijab keluar, jadi si suami takut mengingatkan begitu. Terima kasih. Aduh, berat. Ini pertanyaan terumit dalam sejarah saya ceramah, hadirin. Urus ajalah sendiri deh. Gini ya, suami tidak boleh takut ke istri sehingga melanggar perintah Allah. Itu menyekutukan Allah dengan istri, pasti tidak bahagia suami seperti ini. Suami berani ke istri bukan berarti jadi arogan.
Bukan berarti jadi kasar atau smackdown istri, enggak. Berani ke istri itu jadi bijaksana. Maksud berani ke istri salah saya bicara. Beraninya itu karena Allah. Tapi tidak harus seenaknya bicara, menyuruh, memerintahkan. Yang saya dengar ya, perintah jilbab itu pada tahun ke-16. Jadi sebetulnya bagi wanita itu, apalagi yang baru paham Islam, untuk berjilbab itu perlu ilmu, perlu proses ya. Apalagi yang lingkungannya tidak ada yang berjilbab, atau dia masih senang kelihatan, atau takut dihina, banyaklah. Kita lelaki tidak merasakan perasaan ini. Sederhananya begini aja lah, saudara aja suruh pakai sorban sana sini, nggak begitu gampang, betul tidak? Nah, ini sekedar ilustrasi. Jadi kalau istri belum berjilbab, ajak diskusi ya. Mungkin belum sampai ilmunya, mungkin ilmu belum sampai tapi belum mantap di hatinya. Mungkin ada sudah sampai ilmunya, sudah pengen, nggak ada jilbabnya, yang ada sarung bantal, dia malu ya. Mungkin sudah mau tetapi ada ancaman, banyak faktor. Tugas suami adalah membantu supaya istrinya semakin paham. Bagaimana istri jago bela diri? Suami ikut berlatih ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau lebih jago ya. Ini jawaban jadi liar begini saya hadirin. Ayah hidup tuh begitu ya Pak ya. Itulah sebabnya suaminya harus pakai helm kayaknya. Astagfirullah, sia-sia. Maaf ya Bu, tamu jadi bingung nih. Tamu kunjungan program studi keuangan dan perbankan syariah Politeknik. Mana? Ada? Jakarta? Adalah ya. Oh, terima kasih. Ya. Jadi kesimpulan, orang itu rontok, gagal dalam hidup, menderita. Intinya dua penyebabnya. Lemah pemahaman agamanya. Karena lemah pemahaman agama, dia tidak kenal ke Allah, tidak yakin ke Allah, akibatnya dia akan menuhankan selain Allah. Pasti menderita. Yang kedua, lemah jiwanya oleh nafsu. Silahkan buka berita-berita orang-orang yang bermasalah. Silahkan di media-media ya. Semuanya tidak jauh dari dua hal ini. Lemah paham agamanya dan lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Ketua titik-titik, komisi titik jungkel, berzina, syahwat. Ini jungkel karena nembak, betul? Ini ngejungkel karena memeras. Mau setinggi apapun gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, pasti jatuh. Belajar agama dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh supaya tahu, kenal ke Allah, yakin ke Allah, dan tahu bagaimana hidup yang benar. Dan yang kedua, mujahadah, kendalikan diri supaya bisa sesuai dengan yang Allah sukai. Insya Allah dunia nggak akan kemana-mana, rezeki nggak ketukar, karir tidak ketukar, kemuliaan tidak ketukar, semuanya milik Allah. Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang paham dan mengamalkan iman dan amal soleh. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang maha menatap, sesungguhnya Engkau lah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menghidupkan kami,
Engkau yang memberi hidayah kami bisa menjadi muslimin muslimah. Engkau yang memberi taufik kami berkumpul di rumahmu ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang yakin bahwa semua nikmat ini hanya darimu. Dan golongkan kami menjadi ahli syukur. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang yakin bahwa setiap ujian darimu pastilah kebaikan, dan bimbing agar kami bisa bersabar. Ya Allah, yakinkan diri kami bahwa setiap takdirmu adalah yang terbaik. Buatlah hati kami selalu ridho dan berbaik sangka padamu. Bimbing kami ya Allah, agar dapat menyempurnakan ikhtiar di jalan yang engkau sukai. Ya Allah, jangan biarkan hati ini ragu kepadamu. Jangan biarkan hati kami berpaling melupakanmu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Rabb, jadikan kami menjadi orang yang selalu ingat kepadamu dimanapun kapanpun, senantiasa bersyukur atas limpahan karuniamu, dan senantiasa memperbagus semua ibadah kami untukmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat berjuang mengendalikan nafsu. Doa, tahu doanya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.